Kami mahasiswa Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, kelompok 4 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Tiu Roida Simbolon SE.SMI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Angelika Sinania. Yang kedua, Krisanti Febri Timbang. Yang ketiga, Elina Lumban Raja. Yang keempat, Evi Sapitri Haryanja. Yang kelima, Hutri Sianturi. Yang keenam, Febrianti. Dan yang ketujuh, Rama Winda. Pembahasan materi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat produksi, barang dan jasa yang dapat diproduksi dalam kurun tertentu. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia seringkali terhambat oleh masalah pendanaan dan investasi. Indonesia masih mengandalkan dana investasi asing untuk mendukung kegiatan ekonominya. Lemahnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia disebabkan kelangkaan minyak mentah. Kelangkaan tersebut disebabkan oleh penipisan cadangan minyak dan terlambatnya distribusi minyak. Kenaikan harga minyak menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok lainnya naik. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun dan aktivitas ekonomi masyarakat menurun. Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, saat ini tantangan utama bagi perekonomian Indonesia adalah rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi. Rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Berdasarkan data baru dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari tahun 2022 mencapai 5,83%. Meski tercatat turun dibandingkan Februari 2021, kondisi ketenagakerjaan masih belum bisa dikatakan pulih. Dalam konsolidasi ini, Anwar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun perekonomian Indonesia melalui pembangunan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas. Kemenaker juga berkomitmen mengkonsolidasikan informasi mengenai suplai pasar kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau industri mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Melalui konsolidasi informasi suplai pasar kerja, diharapkan ketersediaan data semakin memadai baik dari sisi kuantitas menuju big data maupun dari sisi kualitas data yang terkonsiliasi. Faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun. Yang pertama karena adanya inflasi, yaitu meningkatnya harga secara terus-menerus. Yang kedua karena deflasi berlebihan, yaitu di mana kondisi saat harga turun dari waktu ke waktu dan yang menyebabkan upah menyusut kemudian menekan harga. Yang ketiga karena gelembung aset. Ini disebut sebagai kegembiraan irasional. Kegembiraan ini menggembungkan pasar saham dan real estate, hingga akhirnya gelembung tersebut pecah dan terjadilah panic selling yang dapat menghancurkan pasar yang kemudian menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi. Yang keempat karena adanya guncangan ekonomi yang mendadak.
Yang kelima, defisit anggaran, yaitu ketika anggaran belanja lebih besar dari anggaran pendapatan. Inilah salah satu alasan utang negara kita terus bertambah. Penyebab utamanya itu karena adanya korupsi, praktik pemerintah yang boros, dan subsidi yang tidak tepat sasaran. Yang keenam, ketidakseimbangan produksi dan konsumsi merupakan dasar pertumbuhan ekonomi. Di saat produksi dan konsumsi tidak seimbang, maka terjadilah masalah dalam siklus ekonomi. Tingginya produksi yang tidak dibarengi dengan konsumsi akan berakibat pada penumpukan stok persediaan barang. Namun rendahnya konsumsi sementara kebutuhan kian tinggi akan mendorong terjadinya impor. Hal ini kemudian akan berakibat pada penurunan laba perusahaan yang sehingga berpengaruh pada lemahnya pasar modal. Ketujuh, pertumbuhan ekonomi merosot selama 2 kuartal berturut-turut. Kedelapan, nilai impor lebih besar dari ekspor. Yang 9, tingkat pengangguran tinggi. Dampak resesi. Resesi jelas bukanlah kondisi yang menguntungkan bagi perekonomian. Saat resesi ekonomi terjadi, hampir semua jenis bisnis, baik yang berskala besar maupun berskala kecil, akan terkena dampak. Hal ini kemudian akan diperparah lagi dengan kondisi kredit yang kian ketat, di mana permintaan atau pengajuan permohonannya menurun atau menjadi lebih lambat, sehingga menciptakan kekhawatiran, ketidakpastian, dan ketakutan secara. Dampak pertumbuhan ekonomi lemah. Sebaliknya, jika ekonomi melambat, maka pendapatan masyarakat akan stagnan, bahkan semakin menurun. Saat pendapatan mereka menurun, maka standar kehidupan mereka pun ikut menurun. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat rendah sehingga terjadi perlambatan pada pertumbuhan ekonomi. Cara mengatasi rendahnya pertumbuhan ekonomi. 1. Menekan laju pertumbuhan penduduk. 2. Merangsang kemauan wira swasta. 3. Memperluas kesempatan kerja. 4. Menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga. 5. Meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa.